Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Sinta, NIM 18 04 84 06, kelas 2018C, jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan Olahraga dengan topik bahasan Sport and Environment. Apa sih sport and environment itu? Sport and environment yaitu olahraga dan lingkungan. Terkait kondisi lingkungan dapat berdampak terhadap masyarakat, performa atlet, dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Untuk kondisi lingkungan ada 4. Yang pertama ada health related illness, yang kedua ada cold weather illness, yang ketiga ada altitude atau ketinggian, yang keempat ada UV light atau lightning. Di sini saya akan memilih bahasan yang ketiga yaitu altitude atau ketinggian. Untuk ketinggian ini di atas 1.500 meter, itu yang diartikan dari ketinggian. Di bawah 500 meter itu berarti tidak dinyatakan ketinggian. Ketinggian juga salah satu dampak terhadap masyarakat, performa atlet, karena olahraga yang diselenggarakan di dataran tinggi biasanya memiliki kinerja yang kurang bagus. Itu disebabkan oleh ketinggian membatasi difusi oksigen dari paru ke darah merah dan transport oksigen ke jaringan. Dan bila pasokan oksigen ke jaringan ini tidak tercukupi, hasilnya adalah mengalami kekurangan oksigen atau yang bisa disebut dengan hipoksia. Dan di sini ada 3 gangguan kesehatan terkait altitude atau ketinggian tadi. Yang pertama ada acute altitude sickness, yang kedua ada high altitude pulmonary edema, yang ketiga ada high altitude cerebral edema. Kalian pasti pernah ke dataran tinggi kan? Bagaimana hawanya di sana? Pasti sangat dingin, anginnya sepoi-sepoi, radiasi mataharinya pun juga beda lah dari dataran rendah. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai acute altitude sickness. Apa sih acute altitude sickness itu? Acute altitude sickness itu yaitu sakit mendadak karena berada di ketinggian. Untuk acute altitude sickness ini ada kategori ringan sampai yang parah. Acute altitude sickness ini terjadi karena akumulasi cairan di otak, di sekitar otak. Untuk gejala acute altitude sickness ini ada sakit kepala berdenyut terus-menerus. Terus hipoksia, berkurang ketajaman penglihatan, kelelahan dan lemas. Pasti kalian kalau pusing, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, pasti kalian pernah ke latihan di dataran tinggi kan, pasti memiliki gejala-gejala seperti tadi, pusing, kelelahan, lemas, sakit kepala. Jika terlalu overtraining, terlalu berlebihan, akan mengalami sakit kepala lah, kelelahan lah, pusing lah, pengen muntah lah, mual. Pasti kalian pernah merasakan yang pernah latihan. Saya juga pernah sendiri soalnya. Untuk cara menanganinya, yang pertama pasti segera pindahkan atlet dari dataran tinggi. Yang kedua, aklimatasi, yaitu adaptasi terhadap lingkungan ketinggian itu tersebut. Jadi istilahnya tidak kaget seperti itu. Dan ditambahkan hyperbaric bag dan big flow oksigen. Untuk sudah merasakan, istirahat selama 1-2 hari agar pulih lebih cepat. Untuk yang kedua, gangguan kesehatan terkait altitude ada high altitude pulmonary edema, yaitu bisa disebut HP, yaitu tertimbunnya cairan di paru-paru. Jika tadi itu di sekitar otak, untuk yang gangguan kesehatan yang kedua ini di cairan di paru-paru, sehingga sangat berbahaya. Penyebabnya adalah vasokontraksi, pembuluh darah di paru, darah mengental, cairan dan protein bocor keluar dari kapiler. Penumpukan cairan akan mengganggu udara yang masuk keluar paru, menyebabkan sesak nafas dan batu-batu. Untuk gejala high altitude pulmonary edema ini ada kinerja fisik yang berkurang, sesak nafas, batuk kering,
ini tingkatannya lebih parah, lebih membahayakan daripada acute altitude sickness tadi. Jadi gejalanya pun hampir sama. Pak, kalian juga pernah merasakan kan latihan di ketinggian itu merasakan seperti apa jika capek, lebih cepat capek, lelah lah, lemas lah. Pasti kalian pernah merasakan kan yang pernah latihan? Saya pun juga loh. Untuk cara menanganinya pun hampir sama. Yang pertama lebih awal itu lakukan pindahkan atlet dari dataran tinggi. Yang kedua jangan lupa aklimatasi juga, adaptasi terhadap lingkungan. Yang ketiga menyediakan oksigen tambahan, menaikkan tekanan udara di sekitar karbon dan memasukkan ke dalam gamo bag. Berikan obat nifedipine, digunakan untuk membuka paru-paru. Dan berikan penanganan medis jika gejalanya sangat membahayakan. Untuk yang ketiga ada gangguan kesehatan terkait altitude, high altitude cerebral edema atau HC. Ini kelanjutan dari HP tadi. Di kondisi ini bisa lebih membahayakan. Apa sih high altitude cerebral edema itu? Yaitu disebabkan oleh akumulasi cairan di dalam dan di sekitar otak. Untuk acute altitude sickness tadi itu kan di sekitar, tapi untuk high altitude cerebral edema ini di dalam dan di sekitar otak. Ini bisa koma sampai menyebabkan kematian juga. Untuk gejalanya sakit kepala parah, diobati pun tidak bisa membaik, tidak dapat membaik. Kehilangan koordinasi fisik seperti sulit berjalan, terjatuh, mengikat tali sepatu pun itu sudah kesusahan. Tingkat kesadaran menurun seperti bingung, mengantuk, setengah sadar, dan pingsan. Mual muntah itu pasti. Perubahan perilaku, tidak kooperatif, agresif, dan apatis, halusinasi, penglihatan kabur. Ini juga pasti sama kelanjutannya, sama gejalanya seperti gangguan kesehatan yang dua tadi. Ini lebih membahayakan dari dua gangguan kesehatan yang dua tadi. Untuk cara menanganinya high altitude cerebral edema ini ada yang pasti juga yang awal itu pindahkan atlet dari dataran tinggi. Yang kedua, aklimatasi terhadap lingkungan. Yang ketiga, berikan oksigen dan obat, yaitu obat dexamethasone, yaitu untuk mengurangi pembengkakan di otak. Itu tadi untuk gangguan kesehatan terkait altitude, ada 3 tadi yang sudah saya paparkan. Untuk atlet-atlet yang dataran rendah terus ingin bertanding ke dataran tinggi, ada 2 alternatif yang bisa dilakukan. Yang pertama, bertanding segera mungkin setelah kedatangan di ketinggian selama 24 jam pertama. Untuk yang kedua, aklimatasi artinya memerlukan waktu 3-6 minggu. Karena beberapa minggu pertama adalah tidak mungkin berlatih dengan intensitas yang sama seperti di dataran rendah. Itu tadi pemaparannya sudah saya sampaikan terkait sport and environment mengenai sport and altitude atau ketinggian. Untuk kesalahan yang sudah saya lakukan, mohon maaf jika ada salah kata dan kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.